Kisah akan berfokus kepada seorang pria yang bernama Hutz Mansell. Ini orangnya, di mana dia adalah kepala keluarga dan sosok ayah bagi istri dan kedua anaknya. Hutz ini bekerja di perusahaan milik ayah mertua di bagian administrasi, yang dimana hari-harinya hanya diisi dengan rutinitas yang monoton dan tidak ada seninya sama sekali, dan itu sangat membosankan. Hingga suatu hari rumah Hutz pun didatangi oleh maling, yang mana Hutz berhasil memergoki mereka, tetapi karena ada alasan tertentu Hutz pun membiarkan mereka mengambil uang receh yang ada di mangkok, yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Tak disangka anak laki-laki Hutz berhasil menyergap salah satu maling itu, dan ketika pencuri yang lain teralihkan perhatiannya, kita akan melihat Hutz memegang tongkat golf dan berniat untuk memukulnya. Namun anehnya, Hutz justru menyuruh anaknya untuk melepaskan maling itu dan membiarkan mereka kabur begitu saja. Let him go, son. Just take what you want to go, please. Hey! What the fuck, Dad? Alhasil anak laki-lakinya pun sangat kecewa dengan tindakan Hutz, ditambah dengan sikap polisi yang menunjukkan sifat kecewa terhadap sosok ayah seperti Hutz. Kejadian tersebut pun menimbulkan hal negatif di keluarga mereka, yang dimana anak laki-laki dan sang istri mulai meragukan Hutz ini sebagai pelindung keluarga mereka, kecuali bocil perempuannya. Tak hanya keluarga mereka, si tetangga pun memberikan sindiran keras dan mengatakan bahwa jika rumahnya kemalingan, ia tentu tidak akan diam dan akan mengajar maling tersebut. Dan itu cukup membuat Hutz sakit hati. 0 to 60 and Saat di kantor tempat ia bekerja pun Hutz mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan ketika adik iparnya menyayangkan kejadian semalam dan memberikan sebuah pistol untuk Hutz berjaga-jaga. Jesus. Keep my... Beliau adalah si bapak mertua pemilik perusahaan tempat Hutz bekerja. Dia membicarakan tentang rencana Hutz membeli perusahaannya karena dengan usianya yang sekarang, bapak mertua sudah ingin pensiun dan ingin pergi memancing seperti bapak-bapak pada umumnya. Namun harganya yang masih belum cocok di kantong, Hutz pun diminta untuk memikirkannya kembali. Hey Hutch, I'm rooting for you. Di luar rutinitas pekerjaannya, Hutz memiliki sebuah radio khusus di ruangan kantornya, di mana dia sering berbicara dengan seseorang di balik radio tersebut, yang sepertinya dia teman lama si Hutz, di mana hal itu menjadi pertanyaan besar tentang siapa sosok Hutz ini sebenarnya. Look, if they know, I know. Dan obrolan Hutz dengan seseorang misterius tersebut akhirnya menguak fakta tentang alasan Hutz tidak melakukan perlawanan terhadap maling tempo malam, karena ternyata Hutz sudah mengetahui detail dari maling tersebut. Yang pertama, mereka adalah pasangan suami istri yang sedang mengalami masalah ekonomi karena mereka hanya mengambil uang yang tidak terlalu banyak. Dan yang kedua, pistol yang ia gunakan saat malam itu sama sekali tidak berpeluru, dan itulah alasan mengapa Hutz tidak melakukan perlawanan. Now I know why you didn't. Look, I know it's just a couple bucks. Setelah pulang kerja, Hutz pun ke Pati Jompo untuk menjenguk ayahnya yang sudah sesepuh, di mana dia hanya bisa duduk di atas sofa. You don't look okay. You okay? Do you remember who he used to be, Hutchie? Saat pulang, Hutz pun berdiri di depan rumah, di mana dia melihat keluarganya sendiri dan merasa bahwa dia gagal untuk menjadi seorang pelindung bagi keluarganya. Saat masuk ke dalam rumah, anak dan istrinya masih tetap ngambek terhadapnya. Namun saat si bocil mengeluhkan tentang gelang kucing yang hilang, yang mungkin terbawa oleh maling semalam, disitulah Hutz benar-benar sangat emosi. Kitty cat bracelet. Dengan cepat Hutz pun kembali ke Pati Jompo tempat ayahnya tinggal, di mana dia mengambil sebuah pistol beserta perlengkapan yang lainnya dan juga tato milik maling pada waktu itu. Hutz pun berencana untuk mengejar kedua maling itu dan mengambil kalung kucing milik anaknya. Then you best go do it. Life is a bitch. Setelah mendatangi beberapa tempat pembuatan tato, sampailah Hutz ke tempat tato yang terakhir, di mana tempat tersebut diisi oleh orang-orang yang bukan sembarangan orang, dan kedatangan Hutz di sana cukup menarik perhatian orang-orang tersebut. Namun menariknya, ketika salah satu kakek melihat tato yang dimiliki oleh si Hutz, dia pun terkejut dan langsung spontan bilang, "Terima kasih atas jasamu." Wah. Thank you for your service.
Saat si kakek masuk ke ruangannya dan mengunci dengan sangat-sangat rapat, disitulah orang-orang tersebut mulai berubah sikap dan bersedia untuk membantunya. Anjir, ngeri anjir. How can I help you? The direction of this person. Tak butuh waktu lama, Hutch pun langsung mendatangi ke tempat kedua pencuri itu, di mana Hutch muncul seperti hantu dan langsung meminta kalung kucing anaknya dikembalikan. The kitty cat bracelet. Namun saat Hutch akan menembak maling itu, tiba-tiba aksinya terhenti ketika Hutch mendengar suara tangisan anak kecil maling tersebut, sehingga Hutch kesal sendiri dan melampiaskannya ke tembok tetangga maling tersebut. Dan Hutch pun kembali pulang dengan menaiki sebuah bus dengan perasaan kesal yang hasratnya belum terpuaskan. Namun suatu keberuntungan terjadi ketika ada sekelompok pemabuk dan masuk ke dalam bus, di mana hal itu membuat Hutch tersenyum seketika karena akhirnya ia menemukan sasaran empuk untuk menjadi pelampiasan emosinya. Wah, anjay, anjay. Dan ketika para penumpang ketakutan karena kedatangan sekelompok pemabuk, Hutch pun dengan santainya berjalan di tengah para pemabuk dan menyuruh si sopir bus untuk keluar lalu mengunci pintunya dan... I'm gonna fuck you up. What are you still doing here, old man? Ya, Hutch pun mengajar mereka semua tanpa ada rasa kasihan sedikit pun. Sorry about the mess. Ketika di rumah, sang istri pun langsung terkejut dengan banyaknya luka di tubuh Hutch. Namun tanpa banyak cangcingcong, dia langsung mengobati luka Hutch dan menemaninya sampai dia tertidur nyenyak. Sementara itu kita diperlihatkan seorang mafia yang bernama Yulian Kuznetsov atau kita panggil saja Yuli. Yuli nampak berjoget dan bernyanyi di sebuah klub malam yang cukup ramai pada malam itu. Yuli sendiri adalah seorang mafia Rusia yang memiliki bisnis penyimpanan uang, yang dimana teman-teman mafianya mempercayakan semua uang mereka di tempat Yuli. Dan saat Yuli mendatangi rekannya, dia pun ditegur mengenai sikap yang tidak kereng saat ia berjoget di depan para pengunjung, yang dimana sikap tersebut dapat menurunkan kepercayaan sebagian besar dari mereka karena tidak menunjukkan betapa kereng dan ganasnya si Yuli ini. Dan apa yang terjadi, Yuli pun langsung mengajar salah satu pengunjung yang ada di sana demi untuk menunjukkan bahwa dia adalah bukan orang sembarangan. Tak lama Yuli mendapatkan telepon bahwa adiknya sedang dirawat di rumah sakit, yang ternyata adiknya adalah salah satu korban dari Hutch saat peristiwa di bus tadi. Yuli pun marah besar dan menginterogasi teman-teman sang adik mengenai siapa pelaku yang membuat adiknya babak belur, di mana salah satu temannya mendapatkan suatu identitas tempat Hutch bekerja. How can I find this man? Di keesokan harinya, Hutch pun terlihat kembali pulih seperti biasanya, dan tak lama ia mendapatkan telepon dari teman yang biasanya menemaninya di radio, yang dimana temannya memperingatkan tentang kejadian semalam bahwa salah satu orang yang diajar oleh Hutch adalah anggota keluarga dari seorang mafia Rusia berbahaya, yaitu si Yuli. Untuk mencari informasi detail mengenai si Yuli ini, Hutch pun pergi ke tukang cukur. Di sana ada seseorang penting yang entah siapa orangnya, tapi sekilas orang ini seperti agensi yang pernah memperkerjakan Hutch di masa lalu. Mr. Mansell. Dan setelah melihat dokumen tentang Yuli, Hutch pun tidak menyesali perbuatannya semalam dan akan menghadapi semua resiko atas tindakannya tersebut. Yuli sendiri memberikan kartu identitas milik Hutch kepada stafnya, di mana staf tersebut menyuruh salah satu orang dari Pentagon. Pentagon ini seperti pemerintahan kalau di sini, untuk melacak alamat dan semua hal tentang Hutch. Dan alangkah terkejutnya si staf tersebut ketika mengetahui bahwa Hutch adalah bukan orang sembarangan, di mana kita diperlihatkan beberapa foto tentang keganasan Hutch di masa lalu, hingga pada akhirnya si staf tersebut memutuskan untuk tidak ikut campur dan mengundurkan diri dari pekerjaan saat itu juga. Buset, jadi makin penasaran. I'm out, no need to pay. Why you mad?
Saat Hutch dan keluarga sedang makan malam, tiba-tiba mereka didatangi oleh segerombolan mobil yang dimana di dalam mobil tersebut terdapat anak buah Yuli yang bergerak untuk menghabisi keluarganya. Hutch pun meminta keluarganya untuk bersembunyi di basement, di mana mereka semua dibuat bingung karena tiba-tiba saja Hutch menyuruhnya saat mereka sedang makan malam. Don't call 911. Saat pasukan Yuli masuk, Hutch pun langsung membantai mereka semua hanya dengan persenjataan pisau dapur. Di sini Hutch benar-benar gila saat melakukan aksinya tersebut. Hutch yang pingsan terkena setruman listrik oleh pasukan Yuli kini tengah di perjalanan dibawa oleh pasukan Yuli. Namun di saat pasukan Yuli tidak menyadari bahwa Hutch telah sadar, disitulah Hutch langsung mendobrak kursi belakang dan membuat seluruh pasukan Yuli tewas mengenaskan. Hutch pun kembali ke rumah dan langsung mandi. Dia pun dengan santainya membawa istri dan anaknya keluar dan melihat banyaknya mayat yang ada di rumahnya, lalu menyuruh mereka pergi ke tempat aman sampai situasi benar-benar kondusif. Come back. I promise. Setelah istri dan anaknya pergi, Hutch pun membuka sisa tabungannya yang dimana itu adalah sisa harta dari pekerjaannya di masa lalu. Sementara itu sang ayah yang berada di Pati Jompo pun didatangi oleh dua orang suruhan Yuli dan mereka bertujuan untuk membunuh ayah Hutch sesuai perintah dari Yuli, dan kita dibuat terkejut yang dimana ayah Hutch lebih berbahaya dari yang dibayangkan. Setelah meledakkan rumah beserta semua pasukan Yuli, Hutch pun menemui mertua bertujuan untuk membeli perusahaan tempatnya bekerja dengan emas batangan yang ia miliki. Si adik ipar pun sempat menolak hal tersebut dan akan memukulnya. Namun Hutch yang tidak peduli lagi dengan cepat memukul perut si adik ipar dan menyuruhnya untuk duduk dengan tenang. Di sisi lain, Yuli pun terkejut ketika mengetahui bahwa semua pasukan kirimannya telah tewas, ditambah salah satu pasukan tersebut adalah asisten yang ia sayangi. Yuli pun menyuruh anak buahnya untuk mengerahkan semua pasukan yang tersisa hanya untuk memburu Hutch Mansell. Hutch sendiri sedang mempersiapkan sebuah rencana untuk ini semua, yang dimana Hutch berniat untuk melakukan perang kepada Yuli, bahwa Yuli telah berani mengirim pasukan untuk membunuh keluarganya. Who the fuck you think helped Pop clean this shit up? What I gotta do? Yeah, of course, right, and get yourself shot. Tanpa ragu dan tanpa rasa takut, Hutch pun langsung mendatangi tempat penyimpanan uang milik Yuli, di mana dia dengan santainya membunuh pasukan bersenjata yang ada di sana, dan itu sangat sangar sekali. Tak hanya itu, Hutch pun membakar semua uang milik rekan-rekan Yuli, dan Yuli akan bertanggung jawab atas hilangnya uang milik mereka. Dan hal gilanya adalah setelah Hutch menghancurkan bisnis Yuli, Hutch pun dengan nekat datang sendirian ke klub milik Yuli, yang dimana Hutch di sana sedang asyik makan tanpa ada rasa takut sama sekali. Namun di balik semua itu, Hutch telah mempersiapkan dirinya dengan membawa sebuah ranjau tepat di atas meja, yang membuat Yuli meminta semua orang keluar dari sana saat itu juga. Уйдите все. Tanpa banyak omon-omon, Hutch pun langsung mengungkapkan tujuannya kemari, di mana dia menawari sebuah kesepakatan damai untuk tidak lagi mengejarnya dan keluarganya. Hingga saat Hutch mengatakan bahwa ia telah membakar semua uang dan usaha milik Yuli, Hutch pun menyarankan untuk berhenti dari pekerjaan mafianya dan menjadi orang baru yang lebih baik. What better time than right now? Saat keluar, Hutch pun menunggu apa yang dilakukan oleh si Yuli, hingga saat Yuli keluar dan akan mengejarnya, ternyata Yuli lebih memilih mati daripada menerima tawarannya tadi. Terjadi kejar-kejaran di mana mobil Hutch diberondong ratusan peluru, dan saat sampai tepat di depan perusahaan yang dibelinya, Hutch pun ditolong oleh orang yang menembaknya dari atas, yang ternyata dia adalah orang yang bicara di radio. Pria ini bernama Harry. Namun ini bukan suatu kejutan, karena tiba-tiba Dad?
Dan iya, si ayah Hutch yang sudah sesepuh ternyata ikut menolongnya, di mana mereka berdua berencana untuk membantu Hutch menghabisi para mafia Rusia jahanam ini. I enjoyed it. I tried the retirement thing. Not sweet. But god damn it. If I didn't miss this shit. Sementara itu Harry pun terlihat sedang bertarung jarak dekat ketika para pasukan Yulit masuk ke dalam, yang dimana Harry melakukan tembakan epik yang dimana ketiga orang itu langsung tewas hanya dengan satu peluru saja. Piercing shot. Ketika mereka bertiga berkumpul, disitulah saat-saat masa lalu terulang kembali, yang mana mereka bertiga adalah sebuah keluarga yang sangat ditakuti karena memiliki sebuah profesi yang cukup mengerikan di masa lalu. Setelah semua pasukannya telah tewas, kini hanya tersisa Yuli yang berhasil menembak bahu Harry dan membuat mereka bertiga terdesak. Dan apa yang dilakukan Hutch, dia pun langsung menempelkan ranjau pada pintu anti peluru, lalu mendatangi Yuli sedekat mungkin dan meledakkan ranjaunya tepat di depan wajah si Yuli. Setelah semua berakhir, Hutch pun ditangkap dan diinterogasi oleh dua polisi, di mana mereka sangat terkejut ketika melihat banyaknya mayat di lokasi tersebut dan tak percaya bahwa Hutch melakukan ini sendirian. Tak lama keduanya mendapatkan telepon dari seseorang yang entah dari siapa tapi sepertinya sangat penting. Lalu yang mengejutkannya adalah mereka berdua meminta maaf telah menangkap Hutch dan melepaskannya begitu saja tanpa menyulitkan Hutch sedikit pun. Saat polisi itu bertanya, "Siapa kamu sebenarnya?" Hutch pun menjawab, "Aku bukan siapa-siapa." Who the fuck are you? Nobody. Tamat. Dan di akhir cerita, Hutch sedang mencari rumah baru bersama istrinya. Lalu si makelar tersebut menerima telepon dari seseorang yang ternyata untuk si Hutch. Lalu siapa sih Hutch ini? Entahlah, saya juga tidak tahu. Saya langsung pamit undur diri. Bye-bye.